warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ulun absen buhan pian dulu lah. Kelas 9. Ahmad Nabil Baihaqi. Hadir. Aisyah Alia Humairo. Anita Rehani. Anugerah Depril Piratama. Niska Aulia Putri Rama. Hadir. Sabihi Tarik Alu. Siti Rahma. Yova Dia Merja. Zulfa Humairo. Nah, setelah absen, silakan siapkan buku kalian untuk belajar hari ini, maupun dari buku paketnya, buku tulisnya, dan buku latihannya, pulpennya, tip-nya atau penghapusnya. Tolong disiapkan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Silakan buka bukunya. Baiklah, kembali lagi hari ini bertemu dengan ulun, melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang ayo belajar. Jadi hari ini belajar apa aja? Nah, jadi sebelum memulai, ulun hendak minta keberhentian satu orang yang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Mudah-mudahan dengan dimulai dengan doa tadi, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, itu ayo belajar Al-Quran. Nah, dari judul kalian dapat ambil petik pembelajaran yang mana kita pelajari hari ini, yaitu Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Nah, jadi pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini poinnya. Apa pengertian Al-Quran? Apa sih yang perlu dilakukan sebelum membaca Al-Quran? Apa saja adab-adab membaca Al-Quran? Bagaimana memulai dan menutup ketika membaca Al-Quran? Dan mengapa mempelajari ilmu tajwid itu penting? Masuk ke poin yang pertama. Nah, pengertian Al-Quran. Jadi orang minta satu orang yang membaca. Silakan baca yang di ujung. Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, berisi petunjuk bagi manusia untuk mengatur kehidupannya dan menjadi sumber ajaran Islam. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata Qara'a yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman, dasar hukum, dan petunjuk keselamatan bagi umat Islam di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak kepada teman Pian yang telah membacakan. Kita beri tepuk tangan dulu sama-sama. Nah, iya. Jadi pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dikobarkan untuk kita semua sebagai kabar gembira, sebagai petunjuk dan arahan untuk kita. Kalau ambil contoh, misal dia bisi kata,
sekolah di jauh misalnya di luar negeri. Lalu ketika KKP-an itu bisa contoh kuliah atau ilmu di perguruan tinggi di luar negeri. Setelah itu KKP-an itu beri kabar, ngirim surat bahwa saya tuh suratnya umpamanya telah lulus kuliah di luar negeri. Nah, keluarga pian itu senang kan? Nah, itu juga Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sebagai pedoman untuk umat Islam. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu di dalamnya berisi tentang arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, aturan-aturan bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Masuk ke selanjutnya, adab-adab mulai dari sebelum sampai sudah membaca Al-Quran. Nah, jadi ada adabnya lah membaca. Nah, adab sebelum baca Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas. Artinya niat yang ikhlas itu adalah luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu. Nah, contohnya biar membaca Al-Quran jangan niat mau dilihat oleh orang lain. Nah, jadi yang nomor satu, niat yang ikhlas artinya niat itu ingin membaca Al-Quran dengan niat yang ikhlas, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Nah, yang dua, bersuci. Artinya tuh suci dari kotoran maupun hadas kecil maupun hadas besar. Yang tiga, berpakaian sopan dan menutup aurat. Artinya jangan yang sangat kehendak celana pendek, apa-apa yang terbuka auratnya lah. Yang selanjutnya adalah duduk dengan tenang dan menghadap kiblat. Artinya jangan sembarangan duduknya, berdiri, berangkang, hartang guring, kayak apa? Boleh lah guring, boleh. Kalau boleh sebenarnya, tapi boleh berbaring. Bagi orang yang menghafal Quran, biasanya kan suntuk lah menghafal Quran tuh. Nah, boleh hadap ke kanan tapi menghadap kiblat dan ikut megang Al-Quran. Nah, itu boleh. Sebagian pendapat mengatakan boleh karena suntuk jola berdiri terus. Selanjutnya adalah memegang mushaf dengan tangan kanan. Selanjutnya adalah membaca doa sebelum membaca. Jadi apa ya? Dari pelajaran yang sebelumnya membaca ta'awuz. Kayak apa lafaz ta'awuz? Kalau minta semuanya bimbing membaca. 1, 2, 3. Nah, itu dimulai dengan itu. Setelah berwudu, mengambil Al-Quran dengan tangan kanan, kemudian membukanya dengan sopan dan mulai membacanya dengan ta'awuz. Yang kedua, dengan membaca dengan tartil, artinya dengan perlahan, tidak cepat, sesuai dengan kaidah tajwid. 3, membaca dengan suara yang baik. Artinya apa ya? Membaca dengan suara yang baik ya? Ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Yang 4, khusyuk dan penuh adab untuk membaca. Masuk ke slide selanjutnya. Adab saat sedang membaca. Yang pertama, merenungi makna ayat. Dalam bahasa Arab itu tadabbur. Artinya berusaha memahami isi dan pesan ayat bagi yang paham atau sambil membaca artinya. Nah, itu. Yang kedua, tidak bermain-main atau berbicara sia-sia. Artinya ya, tidak menyela bacaan dengan tertawa atau lalai. Artinya menjaga penghormatan Al-Quran. Betul. Kemudian ada mengakhiri bacaan. Setelah kian lewati dari awal sampai akhir, kemudian adalah cara mengakhirinya ulang. Kayak apa? Mengakhirinya dengan artinya, nah, tidak memotong ayat di tengah, ya Pak. Dan juga pas haratan membaca Al-Quran itu pelan-pelan, artinya bulu-bulu jangan tergesa-gesa. Yang kedua, membaca doa setelah membaca Al-Quran. Apa doanya? Tetap dengan apa? Nah, jadi kayak apa kita mengakhiri bacaan Al-Quran?
Beratan lebih baik. 1, 2, 3. Atau doa khusus atau ya apa doanya harus sedikit hafal. Sadaqallahu maulana yang azim wa panjang lagi. Ada yang panjangnya, tapi yang sering kita baca adalah sopan. Siapa yang paham di sini arti menutup mushaf dengan sopan? Katakan. Ya. Tiga, menutup mushaf dengan sopan. Jangan diletakkan sembarangan, sebaiknya di tempat yang tinggi dan terhormat. Ya. Beri tepuk tangan dulu semuanya untuk teman-teman. Dan yang terakhir, mengamalkan isi Al-Quran. Artinya adab terpenting adalah melaksanakan ajaran dalam kehidupan sekarang pian baca dan pian mengerti, maupun mengerti artinya secara langsung ataupun baca artinya dan pian pahami. Kemudian dari arti-arti tersebut kan itu kan sebuah ilmu loh. Nah, jadi dapat pian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ulang. Pentingnya ilmu tajwid. Lalu minta satu orang yang membacakan, yang keras suaranya. Pentingnya ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid sangat penting karena dengan tajwid bacaan Al-Quran tetap terjaga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tanpa tajwid, seseorang bisa salah dalam membaca huruf, panjang pendek, atau tebal tipis bacaan yang dapat mengubah arti ayat. Dengan tajwid, kita membaca Al-Quran dengan benar, indah, dan penuh kekhusyukan, sehingga hati lebih mudah tersentuh oleh pesan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, membaca Al-Quran dengan tajwid juga merupakan bentuk penghormatan kepada kalam Allah, sekaligus menjadi sebab bertambahnya pahala bagi pembacanya. Berikan tepuk tangan kepada teman kalian yang sudah membaca. Seperti yang ulun sampaikan sebelumnya, bahwasanya tuh kata guru ulun yang semalam juga, bahwasanya tuh kalau bisa anak tuh kalau sudah besar nanti sudah berkeluarga, kalau bisa anak kita itu yang melajari ilmu tajwidnya itu adalah kita. Supaya apa? Supaya kita tuh punya amal jariah kepada anak-anak. Contoh semisalnya anak tuh bisa karena kita yang ngajarin ya loh. Kita yang ngajarin. Nah, terus anak itu bisa, lalu anak pian tuh ngajari ke orang lain ke orang lain, ngajarin lagi orang lain ke orang lain, maka mengalir terus pahala pian sampai apabila aja selama ilmu itu masih dipal, walaupun pian itu sudah wafat, tetap aja pahalanya tetap ngalir karena amal jariah tadi yang pian berikan kepada anak pian melalui belajar Al-Quran. Nah, jadi amal jariah itu bukan hanya harta, tetapi juga ilmu yang bermanfaat, juga anak yang Nah, jadi guru-guru pian yang lain itu ngajarin pian bisa, pian sekolah di perguruan tinggi, SMA, SMK, madrasah aliyah, guru-guru pian yang melajari itu nah selagi pian manfaatkan dan pian pakai bekerja atau yang lain, mengajari lain, pahala guru pian itu kita mengalir kepada sidin karena telah melajari ini tubuhan pian. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini loh. Habis itu sekarang ulun akan mengadakan permainan yang dimana tubuhan pian kalau salah maju ke depan dan menjawab soal. Soalnya nyaman tentang pembelajaran hari ini juga. Kada tidak susah dan tidak juga mudah bagi yang telah memahami pembelajaran hari ini dan susah untuk yang tidak memahami. Paham?
jadi permainannya apa? Jadi sebuah pian menyambungi kata ulun. Contohnya lah. Misal dari sini. Ulun menyampaikan saya pagi ini misalnya. Lah, biar nyambungi supaya kalimat itu bersambung terus sampai ke belakang. Paham? Pagi ini. Lalu ini pulang pergi ke pasar. Ini pulang menggunakan kendaraan. Ini pulang sampai siang hari. Ini pulang membeli ikan. Ini pulang. Paham? Apa dah? Nanti yang menjawabnya terjeda dan salah, maju ke depan. Paham? Paham? Apa kalian paham? Dimulai dari Belakang. hari ini. Aku pergi ke pasar Menggunakan mobil. untuk membeli bensin di Tanjung Remak. Nah, maju ke depan. Ya. Bisa. Di hari Selasa, Aku pergi membeli baju. Di toko Haji Enom. Lalu pergi lagi. apa tadi? Ulangi. Lalu pergi lagi. Lalu pergi lagi. Sama Adi pakai motor. Nah, yang sulit jalan yang mudah kan? Udah. Selasa 1. Pelajaran hari ini Inggris kipas angin di kelas ini sangat berdebu. Dan panas. Rusak. Nah, matematika adalah Mata pelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan. menyenangkan susah. Di hari Minggu Aku belajar Matematika. sebelum ulangan. empat. Suaranya yang besar lah, nyaringin lah. Hari Senin Aku pergi ke Timur bersama teman membeli baju di toko baju. di toko baju. Toko baju di Banjarbaru. Udah nih ada. Satu lagi. Pak, saya pergi ke pantai Bersama teman dan keluarga dengan mobil. dengan mobil. Pickup. Nah, sekarang berdiri di sini, jejer di sini. Sini. Nah, jadi ini kan yang tidak dapat menjawab kuis adalah Yara. Nah, kemudian sebagai hukuman yang bukan hukuman sih, tantangan tadi menjawab soal, bisa melanjutkan kalimat tadi menjawab soal. Soalnya ada 5 yang sudah lo tuliskan di papan tulis berdasarkan urutan tadi yang salah nomor 1 yang jawab. Berikan tepuk tangan dulu semuanya. Jawabannya betul. Al-Quran adalah firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk. Nah, kalau sudah jawab silakan duduk. Ada bisi semidol lagi.
Siapa Al-Quran diturunkan kepada? Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ayo, sama tiga, siapa? Berikan tepuk tangan. Berikan. Tangan dulu. Iya. Apa yang harus dilakukan sebelum membaca Al-Quran yaitu berwudu, memulainya dengan ta'awuz dan terkecuali surah At-Taubah. Ya. Nomor 5, silakan jawab. Sebutkan satu adab ketika sedang membaca Al-Quran. Ya. Menghadap ke ya, saling berikan tepuk tangan kepada teman kalian semua. Nah, jadi mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, kita ulang kembali cara belajar apa kita hari ini? Al-Quran apa aja yang kita pelajari mulai dari apa lagi? Apa lagi? Terus? Kemudian? Iya, hari ini kita telah mempelajari berapa itu ya? Banyak 4 atau sampai 5 ya. Mulai dari pengertian Al-Quran, ada membaca Al-Quran, ada dari mulai membuka, membaca, mengakhiri, dan mengapa ilmu tajwid itu penting. Nah, yuk. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan ulun mau satu orang yang mewakili di depan sini untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa ya? Tadi sudah laki-laki lah. Kalau mau perempuan lagi satu. Paling belakang Zulfa. Ya, apa? Ya. Nah, ini adalah kementerian yang mewakili dan sekaligus menutup pembelajaran dan melakukan sesi doa penutup. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama menutup pembelajaran hari ini, pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik, membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, dapat berguna bagi kita sendiri maupun orang lain. Silakan kepada teman buan ya Zulfa untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wabillahi
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.